Halo guys, welcome back to PS Anime. Oke, kali ini kita nambah manhwa baru lagi nih. Judulnya The Developer System. Genrenya horror, supernatural, ecchi. Wah, ada ecchinya nih, seru sih pasti. Dan ada magicnya juga katanya. Oke, biar gak lama kita langsung ke ceritanya, oke? Seorang kepala housekeeping hotel menyuruh Yao Bing yang merupakan bawahannya untuk membersihkan kamar nomor 2201. Karena yang ninggalin udah keluar tuh. Yap, ini adalah Yao Bing, si MC kita yang super cute. Dia kerja di hotel ini untuk ngebiayain sekolahnya sendiri, biar ibunya nggak perlu jualan kue lagi katanya. Ini sih anak muda yang patut dicontoh ya guys. Waktu dia ngebuka pintu kamar nomor 2201, pasangan kekasih ini keluar. Yao Bing langsung kaget. Cewek itu adalah Xiao Bei, si kekasih hatinya. Kayaknya habis dibungkus tuh guys. Cowok ini namanya Gou Shuai. Dia ini spek-spek anak orang kaya yang belagunya minta ampun deh. Waktu ngelihat Yao Bing, dia bilang Yao Bing ini adalah babu dan nggak mungkin dia bisa nyewa kamar hotel yang mahal di sana. Yao Bing marah. Gou membalas dengan memukul Yao Bing sampai terpental. Parahnya lagi, muka Yao Bing sekarang diinjak sama Gou sambil bilang kalau Xiao Bei nggak pantas sama Yao Bing. Lalu Gou melempar sejumlah uang ke Yao Bing yang miskin itu. Dendam pun tercipta di diri Yao Bing sekarang. Karena amarahnya itu, sebuah sistem muncul. Sistem ini muncul untuk memperluas Underworld. Sekarang Yao Bing terlihat sedang terduduk lemas setelah kejadian itu. Saat itu dia sadar kalau sekarang adalah bulan purnama di bulan Juli. Sistemnya muncul, di sana ada misi untuk menangkap hantu biasa. Lokasinya ada di area Emerald, lantai 3 ruangan nomor 301. Dia diminta datang ke sana jam 1 malam. Itu adalah ruangan di depan apartemennya. Sebagai seorang newbie, Yao Bing mendapat keuntungan berupa terpulihkannya kondisi tubuh. Seketika luka Yao Bing hilang semua. Kini dia merasa bisa jadi lebih kuat dengan mengikuti misi sistem itu untuk memperluas dan mengembangkan Underworld. Setelah itu, tidak akan ada lagi orang yang dapat meremehkan dia. Yao Bing kini pulang ke apartemennya. Pas baru masuk, ibunya udah nunggu tuh sambil marah-marah karena Yao Bing ini pulangnya kemalaman. Setelah itu, dia diminta untuk segera makan malam. Waktu lagi makan, Yao Bing ingat kalau di depan apartemen mereka, itu nggak ada yang nempatin. Dan untuk memastikan itu, dia pun nanya ke ibunya. Ibunya bilang kalau tadi pagi, dia ngeliat ada perempuan yang masuk ke sana. Orangnya cantik, bahkan artis pun kalah katanya. Tapi ibunya ini ngerasa ada yang aneh sama cewek itu. Ibunya ngerasa aneh karena cewek itu kelihatannya dari orang yang sangat kaya. Tapi kenapa dia mau tinggal sendiri di tempat kayak gini? Di samping itu, apartemen yang dia tinggalin juga udah lama kosong. Jadi harusnya itu bakal sedikit serem. Tapi kenapa cewek itu malah berani tinggal di sana? Yao Bing sekarang berpikir kalau cewek itu sengaja membiarkan dia datang untuk menangkap hantu. HP Yao Bing berbunyi, itu chat dari Xiao Bei. Ternyata itu chat minta putus guys. Mereka pun terus chat semalaman setelah itu. Yao Bing berharap hubungan mereka bisa terus lanjut. Tapi dari isi chatnya, Xiao Bei tetap bersikeras untuk menyudahi hubungan mereka. Kini Yao Bing mulai menyalahkan diri sendiri. Dia merasa nggak berguna jadi cowok. Dan karena itu dia mengira Xiao Bei nggak mau sama dia. Dia pun bertekad untuk jadi cowok yang lebih kuat mulai dari sekarang. Yao Bing siap menjalankan misinya. Dia udah berada di depan pintu apartemen cewek itu. Waktu diketok, pintunya tiba-tiba terbuka sendiri. Karena nggak ada orang yang menyambut, Yao Bing masuk secara perlahan ke apartemen itu. Dari dalam kamar mandi terdengar suara orang yang menyebut nama Mo Xiao. Semakin dekat ke kamar mandi, Yao Bing semakin merasa ketakutan. Dan ternyata setiap ketakutan yang dialami Yao Bing itu membuat dia mendapatkan poin dari sistemnya. Kini dengan poin ketakutannya itu, dia mendapat item Mahogany Sword for Exorcism dan sebuah talisman. Sudah 3 menit dia menunggu di depan kamar mandi itu. Tapi Yao Bing hanya mendengar suara manusia tanpa ada suara jejak kaki di sana. Dia pun dengan hati-hati mulai memberanikan diri maju lebih dekat ke kamar mandi. Waktu dia coba ngintip, dia ngelihat seorang cewek yang berdiri di depan cermin sambil bugil. Wajah Yao Bing terlihat di sana, tapi cewek ini nggak bereaksi sama sekali. Sambil menatap lilin yang ada di depannya, cewek ini menyebut nama Mo Xiao terus-menerus. Yao Bing semakin penasaran apa yang sebenarnya dilakukan cewek itu. Tiba-tiba angin berhembus. Dari belakang Yao Bing ada sesosok yang memegang pundaknya. Melihat sosok itu, Yao Bing makin takut. Dan karena itu, poin ketakutannya bertambah terus. Bahkan kali ini dia sampai memperoleh skill Swordmanship Yin dan Yang. Cewek ini nyuruh Yao Bing untuk tidak menoleh ke belakang. Yao Bing yang panik langsung memilih menggunakan item talisman. Item itu kini berada di tangannya. Melihat benda itu, sesosok tadi langsung mundur. Kemudian tanpa ragu, Yao Bing menempelkan talisman itu ke jidat si hantu. Kini hantu itu pun lenyap. Yao Bing berhasil menyelesaikan misi pertama. Dia mendapat 1000 Underworld Yuan. Lenyapnya hantu itu membuat si cewek jadi tergeletak lemas di lantai. Untuk melindungi imannya, Yao Bing menawarkan bantuan sambil mengalihkan pandangannya tuh. Yao Bing juga memberikan cewek itu baju dan membawanya ke tempat tidur. Waktu udah ditaruh, cewek ini tiba-tiba sadar dan langsung nampar Yao Bing. Yao Bing pun langsung menjelaskan ke cewek itu kalau dia datang ke sana untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata cewek inilah yang memanggil hantu itu. Yao Bing bingung. Jadi, umur cewek ini udah tinggal sebulan lagi guys, dan dia manggil hantu itu untuk memperpanjang umur. Yao Bing ngecek profil hantu itu di sistemnya. Itu adalah perempuan Yin, dengan level iblis 4 bintang.
Alasan hantu itu tinggal di bumi adalah untuk mencari tubuh pengganti. Dan orang yang nyuruh cewek ini untuk manggil hantu itu adalah ayahnya sendiri. Yaobing merasa mereka memiliki kondisi yang sama, yaitu sama-sama dikhianati. Untuk itu, dia berusaha membantu cewek itu. BTW, nama cewek ini adalah Mo Xiao. Yaobing bilang dia tahu cara untuk memperpanjang umur Mo Xiao. Sebuah item Death Note dibeli oleh Yaobing, tapi poin ketakutannya belum cukup. Sejauh ini, dia baru mengumpulkan 3.100 poin ketakutan dan harga Death Note itu adalah 100.000. Yaobing nggak bisa bayangin seberapa banyak lagi hantu yang harus dia atasi. Sementara memburu hantu ini aja udah bikin dia sesak nafas gitu katanya. Dia mulai overthinking sekarang. Gimana cara dia bisa ngedapetin poin ketakutan sebanyak itu dalam kondisi darurat seperti ini? Yaobing pun berjanji pada Mo Xiao untuk menyelamatkan hidupnya setelah ini. Setelah itu dia pergi dari apartemen dan berpesan pada Mo Xiao untuk jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Dikasih kata-kata bijak kayak gitu, Mo Xiao langsung baper guys. Keesokan harinya, sistem Yaobing menawari misi baru lagi. Misi ini berada pada level 3. Yaobing diminta untuk menangkap hantu Big Ghost yang berlokasi di kamar 106 Western Building Penn High School. Waktunya adalah tanggal 19 Juli, itu besok, dan tempat yang dimaksud adalah ruang kelasnya sendiri. Karena saking takutnya, Yaobing sempat berpikir untuk meminta izin besok, tapi dia ingat lagi sama kondisi Mo Xiao. Akhirnya dia pun menerima misi itu. Keesokan harinya, Yaobing terlihat sedang dibully oleh Go Shuai. Bukunya diinjek guys. Saat lagi nunggu guru datang ke kelas, tiba-tiba ada yang aneh terjadi pada Xiaobei. Tubuhnya tiba-tiba kehilangan kendali, dan dia mulai berlagak seperti orang kerasukan guys. Yaobing yang panik langsung lari ke depan. Dia ingin memberikan bantuan, tapi dihalangin sama Go ini. Yaobing memohon kepada Go untuk segera membawa Xiaobei ke klinik. Tapi si Go ini malah nyekek Yaobing guys. Dia bilang pacarnya itu udah bukan urusan si Yaobing lagi. Kemudian dengan bantuan sistemnya, dia ngeluarin sebuah item. Itu adalah item Buffalo Tears. Dengan itu, Yaobing bisa melihat aura jahat yang ada di sekeliling Xiaobei. Ternyata hantu yang mempengaruhi Xiaobei inilah yang harus dilenyapkan oleh Yaobing. Sekali lagi, Yaobing ingin membantu Xiaobei, tapi anggota gengnya Go menghalangi jalan Yaobing. Lalu tiba-tiba, Xiaobei yang kehilangan kesadaran menggigit telinga cowok itu. Teman-teman cowok itu mulai ketakutan. Ternyata sistem Yaobing bisa ngumpulin poin dari ketakutan orang lain juga. Cowok ini mulai minta tolong ke teman-temannya, tapi itu terlambat. Telinga cowok itu udah lepas digigit oleh Xiaobei. Setelah itu, Xiaobei masih menyerang cowok ini. Sekarang telinga sebelahnya yang digigit. Teman-temannya makin takut untuk nolongin. Aku kira kalian para pemberani, kenapa kalian tidak menyelamatkan teman kalian, pengecut? Kata Yaobing. Karena tidak ada yang berani, Yaobing pun kini beraksi. Sebuah talisman dikeluarkan, dan dengan cepat langsung ditempelkan ke jidat Xiaobei. Dengan itu, Xiaobei kini telah baikan. Go berkata, Yaobing ini cuma mau pamer katanya. Lalu dia membawa Xiaobei pergi. Tapi siapa sangka, Xiaobei kumat lagi setelah itu. Dia memburu semua teman sekelasnya sekarang. Go yang panik meminta temannya yang lain untuk menolong. Tapi temannya nggak ada yang berani nolong juga. Xiaobei dengan santai diam di pinggir kelas. Poin ketakutannya terus bertambah. Akhirnya Go meminta tolong ke Xiaobei setelah dia kencing-kencing di celana guys. Yaobing ngeluarin talisman lagi dan langsung ditempelin ke jidatnya Xiaobei. Selanjutnya, kalau Go mau diselamatin, dia diminta untuk mutusin Xiaobei sekarang dan meminta maaf. Karena udah terpojok, Go menyetujui itu. Go diminta mundur dulu. Tapi Go ini malah lari ke depan dan melapor ke Pak Guru. Dia bilang Yaobing udah bikin onar di kelas dan bahkan pakai murid perempuan untuk nakut-nakutin dia. Karena Pak Guru ini adalah sepupunya Go, dia pun percaya dan langsung nyuruh Yaobing untuk keluar kelas. Gak sampai di sana guys, Pak Guru ini bahkan ngebawa Yaobing ke kepala sekolah sekarang. Saat Yaobing sedang menjelaskan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba Go ikut kerasukan juga. Dia mulai ketawa gak jelas. Setelah itu dia lari ke Xiaobei dan nyium Xiaobei di depan umum. Pak Guru ini kelihatan kesel. Dia nyuruh Go untuk pergi ke kantornya sekarang. Tapi Go ini malah nyiumin Pak Gurunya sekarang. Karena kondisinya sangat gaduh, banyak murid dari kelas sebelah yang ikut nontonin juga. Sampai akhirnya Pak Kepala Sekolah datang. Wajahnya terlihat marah. Yaobing secara diam-diam memulihkan kondisi Go. Cewek-cewek yang ada di sana ketawa ngeliat kejadian itu. Go ngedatengin Yaobing. Dia kelihatan kesel banget. Pak Guru nampar sepupunya itu. Dia nyuruh Go untuk minta maaf ke Yaobing. Tapi itu cuma acting. Pak Guru itu sebenarnya kesel juga sama Yaobing. Tapi karena Pak Capsek masih ada di sana, jadi dia nyuruh Go untuk nurut dulu. Setelah itu mereka akan membalaskan dendamnya. Dengan wajah terpaksa, Go meminta maaf ke Yaobing. Setelah itu, Pak Guru dan Go diminta untuk menghadap ke kepala sekolah. Seketika, Yaobing jadi idola cewek-cewek di kelas sekarang guys, karena dia udah berhasil bikin malu Pak Guru dan Go yang benar-benar dibenci oleh murid kelasnya. Yaobing baru ingat dengan kondisi Xiaobei, dia pun nyamperin Xiaobei. Tapi kondisinya kayak masih mengkhawatirkan sini guys kalau Mimin lihat. Sistem Yaobing muncul, dia dapat 10 Underworld Yuan. Saat itu notifikasi sistem muncul juga. Itu misi ketiga yaitu menangkap Tycoon Demon. Hantu ini bisa menangkap hantu yang levelnya setara dengannya. Lokasinya berada di rumah berhantu Amusement Park, Jalan Songsu, kota Shitou. Waktu misinya jam 10 malam. Saat jam pulang sekolah, Yaobing dihalau oleh beberapa murid.
Kata mereka, Ying Hao ingin bertemu dengannya jam setengah 10 malam di amusement park Jalan Sito. Sebuah foto diberikan, ternyata itu adalah foto Xiao Bei yang sedang disekap. Dengan tergesa-gesa, Yao Bing langsung pergi ke tempat yang dimaksud. Saat sampai di tempat, di sana udah ada Go dan Ying Hao. Untuk menyelamatkan Xiao Bei, Yao Bing diminta untuk bermain game. Di belakang mereka ada sebuah haunted house. Di dalamnya ada Xiao Bei. Jika Yao Bing bisa menemukan Xiao Bei lebih dulu, dia bisa dibawa pulang. Tapi kalau Ying Hao yang lebih dulu menemukannya, Yao Bing dan Xiao Bei harus dihukum. Yao Bing menerima tantangan itu, tapi Ying Hao ini curang guys. Katanya bukan dia yang bakal ikut tantangan itu, tapi orang ini. Namanya adalah Zhang, dia adalah seorang penyihir. Jadi orang ini punya hantu di dalam haunted house itu guys. Tantangan dimulai, tapi sebelum masuk ke dalam, Yao Bing meminta Ying Hao dan Gou Shuai untuk ikut masuk ke dalam. Awalnya Gou kesal disuruh seperti itu, lalu Yao Bing berkata kalau Gou itu penakut. Aslinya sih emang penakut, apalagi dia tahu kalau di dalamnya itu ada hantu. Tapi Ying Hao berkata hantu itu pasti bisa dikendalikan oleh Zhang, sehingga tidak akan menyerang mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk ikut masuk. Tujuan Yao Bing menyuruh mereka masuk agar dia bisa dapat poin ketakutan lebih banyak lagi. Waktu baru masuk rumah hantu itu, ada sebuah tangan yang memegang kaki Gou. Dia langsung teriak ketakutan. Poin ketakutan Yao Bing bertambah. Setelah dilihat ternyata itu cuma tangan boneka. Beberapa saat kemudian aura hantu benar-benar terasa. Zhong menyuruh Gou dan Ying Hao untuk tidak usah khawatir, karena dia akan mengatasi hantu itu. Di sisi lain, Zhong sebenarnya panik juga karena dia belum manggil hantunya. Dia takut ada hantu lain juga di sana. Dari belakang Gou, sesosok asap berbentuk prajurit bersenjata terlihat menyerangnya. Zhong menyerang hantu itu dengan pedang kiannya, tapi itu nggak mempan. Sekarang justru Zhong yang ikut diserang oleh hantu itu. Karena kepanikan dan ketakutan itu, Yao Bing jadi mendapatkan banyak poin ketakutan. Bahkan poinnya sekarang berjumlah 100.000 poin. Karena udah dapat apa yang dia pengen, akhirnya Yao Bing ngeluarin senjatanya. Saat dilihat di sistem, itu adalah hantu level 5 yang hobinya makan makanan cepat saji. Yao Bing pun nawarin hantu itu banyak makanan cepat saji. Mendengar itu, hantunya langsung seneng banget dan ngajak Yao Bing untuk cepat-cepat nyari makanan itu. Ying Hao yang masih belum selesai berurusan dengan Yao Bing meminta Zhong untuk segera melepaskan hantunya agar Yao Bing tidak pergi. Hantu milik Zhong pun muncul. Itu adalah hantu Weeping Demon. Wajahnya sangat mengerikan. Ying Hao benar-benar optimis. Yao Bing kali ini akan mati. Begitu juga dengan Gou Shuai. Wajahnya sangat bahagia sekarang. Tapi waktu berhadapan dengan hantu yang memihak pada Yao Bing, Weeping Demon ini malah sujud. Kata Zhou, General Demon yang ada di pihaknya Yao Bing itu lebih kuat daripada hantu punya dia. Haha. Si Ying Hao ini langsung nendang si Pak Tua ini guys. Malu dah tuh. Yao Bing menyuruh mereka untuk memberitahu di mana lokasi Xiao Bei. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Weeping Demon kesal, dia langsung menyerang Gou. Ying Hao nggak ngebolehin Gou buat ngebocorin lokasinya. Weeping Demon nampar Ying Hao kali ini. Kata dia, Xiao Bei ada di Jinsei Karaoke. Tapi Yao Bing merasa ada yang aneh dengan jawabannya. Dia pun nyuruh orang-orang itu untuk pergi sekarang. Dan dia juga nyuruh Weeping Demon untuk ngawasin mereka. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, hantu itu diminta untuk langsung melapor ke Yao Bing. Akhir cerita untuk hari ini, Yao Bing berteman dengan General Demon ini guys. Di luar, Yao Bing traktir hantu ini untuk makan makanan cepat saji. Yao Bing mengecek sistemnya. Karena telah menyelesaikan misi dan mendapatkan hantu, Yao Bing dapat 100.000 Underworld Yuan. Dan dia juga udah ngebangun mansion pertama untuk tamu di Underworld. Sekelas info dulu ya nih guys ya. Jadi poin ketakutan itu bisa dipakai buat beli item spesial di Shopping R. Sedangkan Underworld Yuan itu bisa ditukar dengan mata uang yang lain seperti dolar, CNY, dan JPY. Yao Bing pun iseng nuker itu jadi mata uang beneran. Dan ternyata itu beneran bisa guys. Yao Bing pun seneng banget. Dia pun bertekad mengembangkan Underworld dan mendapatkan uang lebih banyak lagi untuk membantu ibunya. Setelah itu dia mulai mengkhawatirkan kondisi Mo Xiao. Saat dilihat di Death Note, ternyata hari ini adalah hari meninggalnya gadis itu. Dia pun langsung bergegas menemui Mo Xiao. Sekarang Mo Xiao itu terlihat sedang di apa ya namanya, Mimin juga nggak tahu guys. Kalau kalian tahu komen di bawah ya. Pokoknya salah satu orang yang ada di sana ngasih tahu kalau masa hidup gadis itu akan segera habis. Dan satu-satunya cara untuk memperpanjang hidupnya adalah dengan menjual jiwanya ke Underworld. Ini adalah ayahnya Mo Xiao. Dia udah pasrah kalau emang itu caranya dia bakal ngelakuin itu. Tiba-tiba Yao Bing datang dan mengatakan ada cara lain yang bisa dilakuin. Karena dianggap penyusup, para penjaga mulai menarik Yao Bing untuk pergi dari ruangan itu. Tapi dia terus merangsek maju sambil bilang kalau dia bisa nyelamatin Mo Xiao tanpa perlu rapalan dari Underworld. Mendengar itu, kakeknya langsung menyuruh penjaga melepaskan Yao Bing. Di sisi lain, penyihir ini meragukan kemampuan Yao Bing. Yao Bing bilang metode dia adalah dengan memutar takdir. Karena merasa udah 10 tahun jadi tukang sihir, Pak Tua ini bilang nggak mungkin ada orang yang bisa melakukan itu. Kemudian tanpa banyak cincong, Yao Bing langsung beraksi. Dia menempelkan tangannya ke wajah Mo Xiao, dan cuma perlu waktu beberapa menit aksinya selesai. Karena emang susah untuk dipercaya, orang-orang di sana mulai nganggap Yao Bing itu seorang penipu yang bodoh. Setelah beberapa menit, Mo Xiao belum juga bangun. Master Qian ini mulai mempertanyakan,
Lalu Yobing mulai berhitung. Dari 1, 2, 3. Tapi Mo Xiao masih belum bangun juga. Si bapak yang udah gregetan langsung nyuruh security-nya buat nangkep Yobing. Tapi Mo Xiao tiba-tiba bangun guys. Kakek sama ibunya senang banget kelihatannya tuh. Nah, justru bapaknya ini yang agak bangsat guys. Masa dia bilang itu berkat kerja keras Master Qian sih? Padahal udah jelas-jelas itu karena Yobing kan. Syukurnya Mo Xiao langsung berontak dan bilang kalau yang nyelamatin dia itu Yobing, bukan Master Qian. Lalu Yobing bertanya, benda apa yang ada di dalam gucinya Master Qian? Bawahannya ini langsung panik. Untuk menutupi niat busuknya, ayah Mo Xiao langsung menyuruh Master Qian untuk pergi. Kini Yobing mulai yakin kalau ayahnya sendirilah yang ingin anaknya mati dengan Weeping Demon yang ada di dalam guci itu. Keesokan harinya di kelas, semua murid membicarakan tentang murid baru yang masuk di kelas mereka. Kata temannya itu adalah siswa perempuan yang sangat cantik. Bahkan saking cantiknya, temannya ini bilang nggak ada cewek secantik dia yang pernah datang ke sekolah. Yobing penasaran siapa cewek itu. Beberapa menit kemudian cewek itu masuk kelas. Ternyata itu adalah Mo Xiao. Yobing bingung kenapa dia ada di sini. Cowok ini nyapa Xiao, tapi malah dicuekin. Cowok ini namanya Liu Zigeng. Terakhir kali keluarga mereka sempat makan malam bersama. Xiao kelihatan kesel banget sama Liu ini guys. Mimin juga belum tahu sih apa alasannya. Tapi yang pasti tujuan Xiao ke sana adalah untuk menemui Yobing. Dia ngasih Yobing sebuah undangan untuk acara malam ini. Yobing pun bilang dia bakal datang. Malam hari telah tiba. Lokasi acara itu di Jinsei Karaoke. Waktu baru masuk ke sana, Yobing langsung kena bully sama Liu dan teman-temannya guys. Ada yang bilang dia miskin, bahkan ada yang sampai mau manggilin security. Walaupun sedikit kesel, tapi Yobing berusaha menahan dirinya. Setelah itu, sistem Yobing muncul. Itu adalah pemberitahuan misi level 4 untuk mencari King Demon. King Demon adalah seorang raja dalam sebuah area. Itu adalah kerabat dari General Demon dan Weeping Demon. Tingkat kesulitan misi ini adalah level 5. Temannya Liu ini namanya Hao Ming. Dia sekarang lagi cerita ke teman-temannya kalau dia baru aja nabrak cewek cantik di depan toilet. Cewek itu hot banget katanya guys, dan dia habis dipeluk sama cewek itu. Teman-temannya sangat tertarik sama cerita itu. Bahkan ada yang mau nyari cewek itu buat diajak main katanya. Yobing yang mendengar itu nggak percaya, ternyata teman-teman sekolahnya senakal itu kalau di luar. Cewek yang dimaksud masuk ke tempat mereka. Dia kelihatan marah banget. Cewek itu ngajak seorang petinggi, namanya CEO Wang. Kericuhan hampir terjadi, sampai akhirnya Liu datang dan ngasih tahu kalau yang bersama cewek itu tadi adalah temannya. Bapak ini pun atau keringat dingin pas tahu itu. Dia pun minta maaf, dan tidak akan mengganggu acaranya lagi. Tapi Hao Ming ini malah nyari gara-gara dengan nyuruh Pak Wang itu untuk tunduk dan meminta maaf padanya. Bapak itu pun marah lagi sekarang. Tapi temannya Liu ini malah makin menjadi-jadi, dia nantang si bapak itu untuk berantem. Tiba-tiba dengan skill Yin Yang E-nya, Yobing melihat ada orang kuat yang masuk ruangan. Orang ini ngajak 3 pengawal di belakangnya. Pak Wang ini ngelapor ke dia kalau karyawannya udah dilecehin sama bocah ini. Kayaknya orang ini jabatannya lebih tinggi dari CEO Wang guys, namanya Kai. Tanpa banyak cincong, Kai menyuruh pengawalnya untuk ngasih pelajaran ke Hao Ming. Pak Wang meminta agar anak itu dipotong tangannya. Hao Ming yang udah terpojok minta bantuan ke Liu, tapi Liu juga kelihatan takut. Dia pun cuma bisa terdiam sekarang. Tapi pas si pengawal mau melakukan aksinya, Yobing menahan tangannya. Dia bilang Hao Ming udah cukup ngerasain akibat dari perbuatannya. Karena Kai adalah tipe orang yang gak suka dilawan perintahnya, dia pun nyuruh pengawal satunya untuk menyerang Yobing. Tapi syukurnya MC kita ini bukan lagi bocah miskin yang lemah. Dia bisa dengan mudah mengalahkan pengawal itu. Bahkan bukan cuma 1 pengawal, tapi 2 pengawal lainnya juga dilawan olehnya. Akhirnya sekarang Kai yang turun tangan. Tapi sebelum itu dia ditelepon sama atasannya. Atasannya bilang kalau orang di depannya itu adalah tamu Nyonya Si. Dan sekarang dia lagi dimarahin karena udah berani nganggu seorang tamu penting. Lalu Kai meminta maaf dan segera mengajak Yobing ke ruang VIP yang di sana udah ada kakek dan Nona Si. Nona Si ini adalah ibu dari Mo Xiao. Jadi Nona Si ini ngundang Yobing untuk datang ke acara ulang tahun anaknya yang lagi bentar bakal digelar. Selain itu dia juga ngasih tahu alasan kenapa dia dan kakek itu manggil Yobing ke ruang VIP. Nah untuk alasannya itu Mimin belum tahu juga ya guys. So tetap stay tune oke? Setelah pertemuan itu Yobing balik lagi ke ruangan tadi. Waktu sampai di ruangan, Yobing ngeliat ada yang aneh dengan wanita berbaju merah ini. Dia pun nyuruh wanita itu untuk membuka bajunya. Pak Wang marah, tapi Yobing tetap tidak merubah perkataannya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, hal aneh terjadi pada wanita itu. Aura jahat keluar dari tubuhnya. Dia menuju Hao Ming. Hao Ming yang kebingungan cuma bisa diam. Tiba-tiba, wanita itu nyekek Hao Ming. Bocah lain yang ada di sana sekarang mulai ketakutan. Li menduga itu adalah triknya Yobing. Begitu juga dengan Pak Wang ini. Dia bahkan sampai minta ampun ke Yobing. Tapi dengan tenang, Yobing mengatakan ke Pak Wang kalau bukan dia yang ngelakuin itu. Yobing juga nanya, apakah wanita itu pernah bertemu orang spesial baru-baru ini? Pak Wang bilang wanita itu sempat ketemu sama saudara adopsinya, namanya adalah Xiaobei. Sekarang, Yobing tahu kalau sebuah hantu udah masuk ke tubuh wanita itu.
Tapi Yao Bing masih bertanya-tanya, kenapa itu bisa terjadi. Kemudian dengan senjatanya dia berusaha mengeluarkan hantu itu. Sebuah talisman ditempelkan, hantu itu langsung berontak. Bahkan dia sampai nyerang Yao Bing. Yao Bing pun memukulnya. Hantunya pun keluar dan langsung dimusnahkan oleh Yao Bing. Karena telah berhasil menyelesaikan misi ini, Yao Bing dapat 10 juta Underworld Yuan. Dan dia juga berhasil membangun istana pertama di Underworld. Pak Wang sangat berterima kasih ke Yao Bing, begitu juga dengan Kai ini. Dia bilang dia pasti bakal ngebantu Yao Bing kalau dia ada dalam masalah. Tapi Yao Bing ini cuma minta tolong buat nyariin cewek yang namanya Zhang Xiaobei. Dari info katanya dia kerja di tempat ini. Kai pun nyuruh dia untuk nunggu di ruang VIP. Katanya dia bakal nyuruh orang buat nyari Zhang Xiaobei. Setelah itu, Kai pergi dan melapor ke kakeknya Mo Xiao. Kai bilang Yao Bing itu orangnya nggak rakus, pemberani dan cerdas. Dan menurutnya orang itu bisa berguna di masa depan. Si kakek pun nyuruh Kai ngerekrut Yao Bing untuk dirinya. Wah, ada misteri lagi nih guys. Kai berhasil menemukan info tentang Zhang Xiaobei. Katanya, cewek itu udah meninggal karena bunuh diri di VIP room. Yao Bing gak percaya. Dia bertanya di mana mayat mantan pacarnya itu. Lalu Kai menunjukkan rekaman CCTV. Di sana terlihat mayat mantannya itu jalan keluar sendiri pada jam 8 malam. Setelah itu di depan gedung dia dibawa masuk ke mobil oleh seseorang berbaju hitam. Yao Bing minta tolong ke Kai untuk melacak mobil itu. Walaupun kata Kai itu sulit, tapi dia bakal tetap berusaha. Keesokan harinya, waktu di kelas, Yao Bing ditelepon oleh bawahannya Kai. Dia bilang ibunya Yao Bing lagi dalam masalah. Yao Bing pun panik dan langsung pulang ke rumah. Di depan apartemen, ibunya terlihat berdarah di kepala sambil dikerumuni oleh sekelompok preman. Dari belakang ada yang mukul Yao Bing. Dia terjatuh. Ibunya nyuruh Yao Bing untuk pergi dan memanggil polisi. Tapi berkat sistemnya, dia bisa pulih dengan cepat dan bangkit lagi. Seseorang kembali menyerang. Ibunya berusaha melindungi Yao Bing. Tapi dengan yin yang E-nya, Yao Bing bisa bikin orang-orang itu diam membeku. Sekarang mereka mulai takut sama Yao Bing. Poin ketakutan terkumpul. Lalu Yao Bing nyuruh orang-orang itu untuk manggil bos mereka. Setelah membawa kembali ibunya ke dalam rumah, Yao Bing balik lagi nyari orang-orang itu. Di sana udah ada Huo Wangcai, bos dari preman-preman tadi. Pengawalnya ngasih tahu kalau Huo Wangcai ini udah ngebeli seluruh daerah di sekitar sana dan Yao Bing diminta untuk pindah segera. Yao Bing pun marah. Dia pengen banget mukul Pak Tua itu. Tapi tangannya udah dipegangin sama pengawal lainnya. Karena punya kuasa, Pak Tua ini ngancem bakal nyerang ibunya lagi kalau Yao Bing berani macam-macam. Tiba-tiba dari belakangnya, Nona Shi datang. Ini adalah ibunya Mo Xiao. Pak Tua ini auto keringat dingin. Setahu dia keluarga Mo itu benci sama Yao Bing. Tapi kenapa sekarang Nona Shi ini bisa ada di sini? Nona Shi nanya, bagaimana Direktur Hong Jian bisa membuli seorang anak muda? Huo yang panik langsung ngejelasin kalau dia harus mengevakuasi bangunan itu segera. Tapi Yao Bing dan ibunya nolak buat pergi. Jadi dia pun harus ngelakuin itu. Setelah dia ngambil alih lahan itu, dia juga bakal ngasih uang orang-orang di sana sebesar 10.000 yuan, lebih tinggi daripada harga normal. Walaupun gitu, Nona Shi ini tahu kalau Huo ini licik. Sebenarnya, pihak keluarga Mo yang jadi atasannya Huo ini pengen daerah di sana dijadiin daerah industri yang besar. Nah, si Huo ini licik guys, dia berniat nurunin harga beli bangunan di sana, lalu mendirikan suatu proyek di atasnya. Dengan begitu, dia bisa dapat uang banyak setelah evakuasi. Karena Nona Shi nggak suka itu, dia pun nolak rencana Huo. Sekarang, dia pengen ngancurin bangunan di sana biar Huo nggak bisa ngejalanin rencananya. Setelah itu, Nona Shi memanggil pasukannya. Sejumlah tank dan pasukan militer masuk ke tempat itu. Huo mulai panik. Senjata ditodongkan ke dirinya. Karena udah terpojok, Huo menyetujui rencana Nona Shi untuk menghancurkan bangunan di sana. Alat berat pun didatangkan untuk menghancurkan semua bangunan di sana, kecuali rumahnya Yao Bing. Nona Shi bilang Yao Bing belum setuju ngejual rumahnya untuk Huo, makanya dia nggak hancurin itu. Sedangkan apartemen yang lain, itu udah dibeli semua sama Tuan Mo, dan uangnya juga udah ditransfer ke rekening perusahaan Huo. Gila guys, kali ini keluarga Mo bener-bener ngebantu Yao Bing habis-habisan tuh. Setelah urusan selesai, Huo berniat untuk pergi, tapi sebelum itu Huo diminta buat tanggung jawab dan minta maaf karena telah menyakiti ibunya Yao Bing. Awalnya Huo ini nggak mau, tapi pas disodorin senjata, dia pun langsung sujud di kakinya Yao Bing. Masalah hari itu pun selesai. Sekarang ibunya udah dibawa ke rumah sakit. Kai yang merupakan anggota keluarga Mo meminta maaf ke Yao Bing atas kejadian itu. Yao Bing juga berterima kasih. Setelah itu Kai pergi. Waktu balik ke kamar ibunya, Yao Bing nanya siapa yang udah ngasih bunga ke ibunya. Dan kata ibunya, itu Xiaobei yang ngasih waktu Yao Bing masih keluar nganter si Kai. Mengetahui itu, Yao Bing terkejut. Dia langsung keluar dan ngejar Xiaobei. Syukurnya Xiaobei ini masih belum jauh, jadi dia masih bisa ngikutin mayat hidup itu. Xiaobei ini pergi ke istana Raja Qin Guang. Saat masuk ke sana, sistemnya muncul. Itu pemberitahuan misi level 8. Misinya adalah menenangkan Qin Guang King yang merupakan raja pertama neraka. Qin Guang ini adalah salah satu dari penjaga yang mengatur hidup dan mati.
Dia juga yang mengurus orang yang baik dan melempar yang buruk ke neraka. Waktu udah di dalam, tiba-tiba pintu depan tertutup sendiri. Suasananya juga makin dingin. Tiba-tiba sekawanan hantu muncul menyerang Yao Bing. Kakinya dipegang, tapi dengan kekuatannya, Yao Bing bisa ngelepas itu. Selanjutnya, kawanan tengkorak datang menyerang. Mata dari patung Qin Guang ini menyala dan melirik Yao Bing. Tanpa rasa takut, Yao Bing mulai bergerak. Dia melepas satu pilar di istana itu untuk melawan para tengkorak. Tengkorak-tengkorak itu terkena serangan sekarang. Kemudian Yao Bing berteriak ke patung itu sambil bilang, dia bakal ngancurin tempat itu kalau hantu yang bersembunyi di balik patung itu tidak mau muncul. Tapi tidak ada jawaban juga dari hantu itu. Yao Bing pun mulai menghancurkan pilar satunya lagi. Ternyata guys, itu semua adalah ulah dari orang-orang ini. Mereka sengaja ngejebak Yao Bing biar pergi ke sana dan menghadapi hantu kuat yang ada di sana. Bahkan parahnya, si kakek ini udah masang bom waktu juga di sana. Karena ngerasa rencana mereka sempurna, mereka pun terlihat tertawa bersama sekarang. Sampai tiba-tiba dari kursi belakang, Yao Bing muncul sampai bikin mereka berdua kaget. Mereka nggak percaya hantu Qin Guang yang udah mereka ajak kerjasama mau ngelepasin Yao Bing gitu aja. Ternyata hantu itu sekarang udah jadi temennya Yao Bing guys. Yao Bing ngajak dia buat ngejebak orang-orang ini. Salah satu dari mereka ditusuk oleh tangan tengkorak. Dan Pak Tua penyihir Zhang ini yang berbaju kuning, sekarang dia meminta ampun kepada Yao Bing. Yao Bing nanya di mana Zhang Xiaobei. Tapi Pak Tua ini bilang dia nggak terlalu yakin dengan keberadaan gadis itu. Dia cuma pernah dengar Go dan teman-temannya bilang kalau Xiaobei itu harus mati dan dalam beberapa hari ini mereka semua akan bertemu. Kalau Yao Bing mau ngampunin dia sekarang, dia bilang dia bakal bantu untuk jadi informan. Karena ngerasa Zhang ini masih berguna, Yao Bing pun ngelepasin dia untuk sementara waktu. Di rumah sakit, Yao Bing terlihat menunggu ibunya yang sedang berada di toilet. Tapi ibunya tak kunjung kembali. Dia pun meminta tolong ke seorang perawat untuk ngeliat ke toilet. Tapi waktu dicek, ternyata ibunya udah nggak ada di toilet itu. Tiba-tiba ada yang ngirimin Yao Bing video. Di sana, ibunya lagi bareng sama Xiaobei. Si perawat yang ikut ngeliatin video itu kelihatan ketakutan. Dia ngasih tahu Yao Bing kalau gelang yang dipakai oleh Xiaobei itu dari kamar mayat. Yao Bing nelpon nomor itu, tapi nggak ada jawaban. Lalu HP-nya bergetar sekali lagi. Di sana ada pesan dari nomor tak dikenal yang isinya game start. Yap, sebuah game dimulai. Karena itu menyangkut ibunya, Yao Bing pun mengikuti game itu. Peraturan pertama, nggak boleh ada yang tahu kalau ibunya hilang. Peraturan kedua, Yao Bing diminta untuk izin selama 1 bulan dari sekolah. Dan yang ketiga, Yao Bing diminta pergi ke bagian barat kota dan mensabotase Huang Jia 1. Tanpa basa-basi, Yao Bing melakukan itu semua. Dia bilang ke pihak rumah sakit kalau orang yang ada di video itu saudaranya, dan dia udah jemput ibunya itu. Lalu dia pergi ke sekolah untuk minta izin sebulan ke gurunya, walau harus ribut dulu sama gurunya ini guys. Dan dia juga pergi ke barat kota untuk mensabotase tempat yang dimaksud. Ternyata, Huang Jia 1 itu adalah daerah kekuasaannya Kai. Dia pun nanya ke Yao Bing apa alasannya dia ngelakuin itu. Tapi Yao Bing ini nggak ngejawab apa-apa. Dia justru ngambil pot dan mau lanjut bikin ricuh di tempat itu. Kai akhirnya ngambil tindakan. Dia nyuruh Yao Bing untuk ngelawan dia aja. Tapi Yao Bing nggak mau. Sebuah pesan muncul lagi. Jam 8 malam Yao Bing diminta untuk datang ke Lei Chuan Estate. Sekarang dia udah ada di Lei Chuan Estate. Zhang tiba-tiba datang dan menahan Yao Bing untuk masuk ke tempat itu. Kata dia, Lei Chuan Estate itu adalah black market yang terkenal. Orang-orang datang dari seluruh penjuru. Hunger Games dan mercenary adalah hal yang umum di sana. Selain itu, pemilik misterius tempat itu sedang membuka lelang di sana. Zhang menduga akan terjadi pertumpahan darah di sana nanti. Selama dia menginvestigasi kasus Xiaobei, informasinya selalu terputus di Lei Chuan Estate ini. Dia takut pada pelelangan kali ini ada hubungannya dengan Xiaobei. Karena info itu, Yao Bing justru semakin ingin pergi ke sana. Sekarang Yao Bing udah ada di dalam. Waktu mau naik tangga, dia dihalau oleh security. Katanya, dia harus punya 5 juta cash atau surat berharga untuk bisa masuk ke sana. Tapi syukur di sana ada Mo Xiao. Dia ngebantu Yao Bing untuk masuk. Karena keluarganya adalah orang kaya, security itu pun tunduk dengan Mo Xiao dan membiarkan Yao Bing untuk masuk. Setelah di dalam, Yao Bing berterima kasih ke Mo Xiao dan berkata kalau Mo Xiao nggak boleh ikut dia setelah ini. Yao Bing takut ada hal yang buruk terjadi. Mo Xiao pun nurut. Dia minta ke Yao Bing untuk nyari dia setelah urusannya selesai. Sekarang Yao Bing udah masuk ke ruang lelang. Acaranya udah dimulai. Yao Bing mencari tempat duduk. Dan saat dia duduk, pembawa acara mengumumkan kalau kali ini mereka punya item ultimate yang sangat unik. Tapi itu nggak ada di panggung maupun di dalam kotak. Ternyata item yang dimaksud adalah Yao Bing. Sorot lampu mengarah ke dia. Pembawa acara mulai menjelaskan spek-spek istimewa dari Yao Bing, yaitu merubah takdir. Orang-orang mulai menawar untuk memiliki Yao Bing. Mengetahui dirinya dijebak, Yao Bing terlihat sangat marah. Gara-gara orang di balik lelang ini, dia harus rela izin sekolah sebulan dan membuat masalah dengan Kai. Sekarang Li terlihat maju ke depan panggung. Di atas panggung dia berkata, orang-orang di sana nggak perlu banyak uang untuk membeli dirinya. Mereka hanya cukup bilang siapa orang yang mengatur pelelangan ini.
Tiba-tiba dari bangku peserta, ada orang berbadan kekar yang marah ke Yao Bing. Dia bilang lelang ini bersifat anonim, dan semua orang tahu itu. Dengan Yao Bing yang berkata demikian, dia mengira Yao Bing sedang memprovokasi orang-orang yang ada di sana. Orang ini juga mulai meragukan kemampuan Yao Bing yang bisa merubah takdir. Tapi dengan santai, Yao Bing ngajak orang itu untuk datang ke panggung dan membuktikannya sendiri. Orang itu pun menerima tawaran Yao Bing.